Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kompor meledak, 2 rumah kios di Merauke ludes terbakar. Enam ABK yang terombang-ambing di perairan Asmat akibat mesin kapal rusak diselamatkan tim SAR. Tidak lulus CPNS, puluhan orang di Manokwari memblokade jalan utama kabupaten. Dua bangunan tempat usaha di Jalan Menara, Lampu 1, Merauke, Papua Selatan, Senin kemarin terbakar. Api dengan cepat membesar sehingga membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api. Kedua tempat ini merupakan kios yang menjual galon air mineral dan toko sepatu. Pemilik tidak bisa berbuat apa-apa melihat api membakar ludes bangunan mereka hingga rata dengan tanah. Setengah jam kemudian, satu mobil pemadam tiba membantu warga memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Kebakaran terjadi saat salah satu pemilik bangunan sedang memasak di dapur. Tiba-tiba kompor yang digunakan meledak dan api menyambar lantai yang terbuat dari papan. Minyak kelapa sawit kenapa? Oh, rebus minyak. Mungkin jatuh kompor kebakar itu. Minyak goreng kali. Ini dari kompor tadi, itu dari kompor ya? Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik bangunan mengalami kerugian yang sangat besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Enam orang anak buah kapal motor Antero yang dilaporkan hilang di perairan Asmat akhirnya dievakuasi dalam keadaan selamat. Keenam ABK itu terombang-ambing di perairan Asmat karena mesin kapal mereka rusak. Setelah mendapat laporan, tim SAR Pos Asmat bergerak dan menemukan 6 ABK serta mengevakuasi mereka ke Asmat. Pengakuan ABK, kapal mereka bertolak pada hari Sabtu, namun mesinnya rusak pada hari Minggu. Tim SAR mengimbau pencari ikan maupun pemilik kapal kargo mengecek mesin kapal sebelum berlayar. Kerusakan mesin kapal di tengah laut sangat berbahaya, apalagi di lokasi itu terdampak cuaca buruk. Igobat Momolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Sekelompok warga memblokade akses jalan yang menghubungkan Manokwari ke Pegunungan Arfak, Papua Barat pada hari Minggu. Mereka menumpuk ban bekas dan batang pohon sehingga pengendara tidak bisa melintasi jalan Pravi dan Subsei, distrik Warmare, Manokwari. Tindakan memalang jalan itu menagih janji Bupati Manokwari, Hermus Indau, yang dalam 100 hari kerja akan mengangkat mereka sebagai PNS di formasi tahun 2024. Ternyata janji tidak ditepati karena mereka tidak lulus. Bupati Manokwari berjanji akan kembali membuka formasi CPNS dan mengakomodir 80 orang asli Papua. Ini menjadi hal yang wajar oleh karena hampir pencatat kita yang mendaftar untuk formasi 308 itu hampir 2.000 lebih. Jadi dari 2.000 lebih itu hanya 308 yang diterima. Artinya sekitar 1.700 lebih itu belum berkesempatan untuk diterima sebagai CPNS. Nah, di samping itu juga dalam satu formasi itu alokasi misalnya ada yang 2 atau 3, sementara yang mendaftar di situ itu juga lebih dari 1 atau 2 orang, sehingga diambil yang nilainya paling tinggi atau sistem ranking. Lalu sistem testingnya itu juga dilakukan secara online atau CAT, artinya hasil CPNS itu tidak ditentukan oleh kepala daerah,
ataupun pejabat yang berwenang di daerah. Tapi hasil CPNS itu ya ditentukan oleh ya para peserta yang ikut testing itu sendiri. Dari 308 orang yang mengikuti tes formasi CPNS 2024, 80% seharusnya untuk orang asli Papua, sedangkan 20% kuota untuk pendatang. Pengumuman penerimaan CPNS telah dilakukan pada hari Jumat, namun hasilnya tidak mengakomodir seluruh orang asli Papua karena jumlah pendaftar mencapai 2.000 orang. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Tubuh pria tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Namun selama 5 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, belum ada satupun keluarga yang datang mengakuinya. Polres Mimika maupun polsek terdekat sejauh ini juga belum menerima laporan dari warga yang kehilangan anggota keluarga maupun kerabat. Polres Mimika akhirnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika untuk memakamkan jasad korban. Hal ini untuk mengurangi jumlah jenazah di kamar jenazah RSUD Mimika yang kapasitasnya terbatas. Karena terkait juga dengan lamanya jenazah ada di luar atau di kamar mayat, takutnya ada sudah bau untuk pembusukan dari mayat tersebut. Jadi mungkin hari ini ya, saya sudah berkoordinasi dengan Pak Luki dari pihak RSUD dan menyerahkan jenazah ke Dinas Sosial untuk dilakukan pemakaman. Berarti tidak dilakukan visum ya? Visum sudah dilakukan dari awal mulai penyidikan kita sudah melakukan visum. Namun kita lagi mencari titik terangnya siapa dari identitas dari pelaku. Nanti juga kami sudah koordinasi dengan pihak RSUD untuk mengambil dari DNA-nya. Jadi tetap akan kami ungkap masalah ini, tetap kami ungkap, perintah dari Kapolres tetap harus diungkap pelakunya ini siapa. Sementara belum ada titik terang, jadi kami masih melakukan lidik. Polres Mimika tetap menyelidiki kematian pria tanpa identitas, kendati tidak mudah karena alat bukti yang minim, serta tidak ada rekaman kamera pengintai atau CCTV di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih meminta keterangan dari seorang warga yang menemukan jasad korban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.